Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah MTP kelas PAI 5D ingin menjelaskan tentang mata pelajaran fikih kelas 8 MTS, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami ingin menyinggung sedikit tentang adab-adab sujud atau sunnahnya sujud dalam indana madhab al-Imam Asy-Syafi'i, sesuai daripada pembelajaran dari guru-guru kami tentang tata cara sujud yang baik dan benar. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan sujud yang baik dan benar. Baru setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu tentang sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Selamat menyaksikan. Baik, untuk masalah sujud, kami mengutip daripada kitab Sahih Sifat Salatin Nabi Minat Takbir ila Taslim Ka'annaka Tanzur Ilaiha, karangan daripada As-Sayyid Ali bin Hasan As-Segaf, yang mana dalam kitab itu dijelaskan tentang sujud, bahwasanya yang terpenting dalam sujud yaitu jidat kita. Karena apa? Karena inilah alasan kuat untuk sahnya dalam sujud. Kemudian dalam tangan kita, ketika tangan dalam keadaan sujud harus dirapatkan seperti ini. Untuk permasalahan yang sedikit viral pada masa COVID ini, yaitu tentang bagian hidung. Apakah hidung ini wajib dikenakan dalam keadaan sujud atau tidak? Dalam indana mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana dikutip dari kitab beliau yang tadi, untuk hidung ini yaitu yundabu, disunahkan. Jadi apabila ditutup dengan masker maka tidak menjadi masalah. Terlebih lagi untuk kemaslahatan kesehatan dan daripada umat banyak, untuk pencegahan daripada COVID, maka dianjurkan atau tidak masalah apabila mengenakan masker. Baik, langsung saja kita praktekkan tentang sujud, yang mana untuk jidat adalah bagian utama atau yang wajib mengenai tempat sujud. Untuk hidung seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini hukumnya adalah sunnah, tetapi memang dianjurkan untuk terkena daripada bagian sujud atau tempat sujud. Untuk tangan kita rapatkan, dan ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya posisi di bawah daripada pundak. Untuk apa? Agar ketika kita sujud, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam badan kita ini jatuh ke tangan sini, sehingga tidak mengenai daripada tempat sujud, agar seluruh jidat mengenai tempat sujud. Selanjutnya, untuk bagian kaki, lebih baik kalau bisa dipedalkan semuanya jari-jari agar sempurna daripada pemantapan sujudnya. Kurang lebih seperti ini. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang sujud sahwi, yang mana sujud ini dikerjakan apabila ada seseorang yang lupa akan pengerjaan sunnah ab'ad. Apa aja sih sunnah ab'ad itu? Yang pertama ada kunut, yang kedua ada tasyahud awal, yang ketiga sholawat kepada Nabi di tahiyat, yang keempat sholawat pada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Tetapi poin penting yang harus diperhatikan dalam sujud sahwi di sini, apabila seseorang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan atau ia belum mengerjakan daripada sunnah ab'ad, maka harusnya orang tersebut mengambil yang belum dikerjakan. Agar apa? Agar bisa lebih berhati-hati dan ditambah dengan sujud sahwinya. Apabila ragu tersebut lebih condong kepada sudah mengerjakan, maka lebih baik atau lebih dianjurkan untuk tidak sujud sahwi. Karena apa? Karena apabila benar-benar sudah mengerjakan tetapi ia malah sujud sahwi, maka sholat tersebut bisa batal. Yang harus diperhatikan adalah kemantapan hati terkait daripada sunnah ab'ad yang sudah dikerjakan atau belum. Baik, untuk bacaan sujud sahwinya, yaitu ketika kita selesai bacaan tahiyat akhir, sebelum salam kita sujud sebanyak 2 kali. Membaca doanya, bangun di antara 2 sujud, sujud kembali membaca doanya, barulah salam. Seperti ini.
Subhana man la yanamu wa la yasbu. 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 Allah. Kemudian salam. Baik teman-teman, kali ini masuk pada poin kedua, yaitu tentang sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Makna secara luasnya adalah ketika kita mendapatkan suatu karunia besar dari Allah Ta'ala yang mana membuat hati kita begitu takjub. Nah, disitulah poin penting untuk kita sujud syukur. Kalau untuk syukur dalam arti hal secara global, misalkan syukur karena telah diberikan nikmat melihat, nikmat bernafas, nikmat sehat afiat, itu tidak mesti kita harus sujud syukur. Itu kita menggambarkan syukurnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan kepada Allah Ta'ala dengan hal-hal yang baik. Untuk posisi daripada sujud syukur ini, pengkhususannya adalah ketika dapat suatu rahmat atau karunia yang besar dari Allah Ta'ala, yang mana itu membuat kita benar-benar takjub. Sama seperti sujud sahwi barusan, bahwasanya sujud syukur juga perlu atau adanya sunnah-sunnah yang ditekankan. Agar apa? Agar ketika kita sujud, kita dalam posisi yang terbaik dengan menggunakan adab dan aturan main yang dilakukan dan ditekankan oleh ulama salaf terdahulu. Apa saja sih sunnah-sunnahnya? Secara besar, sunnah-sunnah dalam sujud syukur, yang pertama harus dalam keadaan berwudu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Kalau kita kiaskan dalam hal sehari-hari, seperti dikatakan bahwasanya pemain sepak bola ketika berhasil mencetak gol ke gawang lawannya, maka ia sujud syukur dengan keadaan mohon maaf tidak menutup aurat karena memang terbuka dengkulnya, dan juga mungkin mohon maaf tidak menghadap ke arah kiblat karena memang mereka sujud sebagaimana arah sujud mereka saja, tidak menghadap ke kiblat. Dan kemudian entah apakah mereka dalam keadaan berwudu atau tidak. Hal ini bukan tidak boleh, tetapi ada adab-adab dan ada etika aturan mainnya yang harus diterapkan dalam sujud syukur ini. Karena memang sujud adalah posisi terendah terhadap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Contoh untuk sujud syukur. Kali ini kami akan menggambarkan, misalnya ketika kami ingin melanjutkan S2 di Hadramut, Yaman. Kami telah berusaha dengan belajar giat, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, dan diakhiri dengan usaha yaitu ujian lisan maupun tulisan. Hasilnya kita digabul oleh Allah Ta'ala, mendapatkan hasil maksud yaitu keterima di Hadramut, Yaman. Maka ketika hasil telah kami dapatkan, langsung kami ingin bersyukur dengan cara kita menghadap ke arah kiblat, kemudian sudah dalam keadaan berwudu dan langsung sujud dengan diawali dengan takbir. Bunyi bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman, untuk yang ketiga, itu bab yang terakhir, kita akan membahas tentang sujud tilawah. Yang mana sujud ini masih tetap sujud sunnah, sebagaimana 2 sujud yang tadi kita bahas. Tetapi sujud kali ini lebih mengkhususkan tentang bacaan yang telah kita baca. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, yang mana menurut ulama ada 15 ayat sajadah, namun masih khilaf di antara para ulama. Tetapi pada intinya adalah
ketika kita dalam keadaan sholat membaca ayat sajadah, maka dianjurkan sujud tilawah. Kemudian poin penting dalam sujud tilawah bukan hanya ketika dalam keadaan sholat saja, melainkan di luar sholat sekalipun. Ketika teman-teman sedang membaca Al-Quran dan pas bertemu dengan ayat as-sajadah, maka dianjurkan atau disunahkan untuk sujud tilawah. Tak lupa juga sama dengan dua poin sujud sebelumnya, yaitu dalam sujud tilawah ini harus dengan keadaan berwudu dan mengarah ke hadap kiblat, sehingga adab-adab dan aturan main dalam sujud ini terpenuhi dengan baik. Untuk contoh sujud tilawah pada kali ini, yaitu bertepatan pada hari ini adalah hari Jumat, maka subuh Jumat pada pagi tadi, rakaat pertamanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW membaca surat as-sajadah. Untuk rakaat yang kedua membaca surat al-insan. Nah, untuk rakaat pertamanya pada surat as-sajadah ada ayat sajadahnya, maka disunahkan oleh Rasulullah untuk sujud tilawah. Contohnya seperti ini. Dalam surat as-sajadah ayat 15, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بأمره وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بأمره وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بأمره وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Tadi adalah contoh daripada sujud tilawah. Untuk penjelasannya, ketika teman-teman membaca ayat sajadah, maka langsung bertakbir dalam keadaan sujud, tidak menggunakan ruku dan i'tidal. Seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan. Untuk bacanya sunnah dibaca 3 kali, yaitu sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sebanyak 3 kali. Ketika sudah dibaca 3 kali, langsung dengan takbir berdiri kembali, Allahu Akbar, dan melanjutkan bacaan yang tadi telah dibaca dalam ayat selanjutnya. Agar apa? Agar sujud kita tuh sempurna dan A few moments later. yang ketiga, sholawat atas Nabi pada Few inches later. ketika seseorang ragu-ragu apakah lupa atau dikerjakan sujud, 2 hours later. hasilnya mendapatkan gubul dari Allah Ta'ala, sehingga kami merasakan rasa 1 eternity later. Tetapi di luar sholat pun, ketika kalian membaca surat Al-Quran, untuk contoh dalam sujud tilawah hari kali ini